Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, kami pass through datanya dari RTI. Untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,37%, artinya ini melanjutkan penguatan pasca kemarin menguat hampir 3% ya, di level 6.856,251 sejauh ini. Dan juga saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers 4 diantaranya adalah Safe, kemudian juga ada Paulu, SMBR, kemudian juga ada SMIL. Top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini pemirsa, 4 diantaranya adalah ada MSCN, MAMG, kemudian juga NIYZ dan PACK. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Kenji Putra Cahaya, pemirsa. Saham-saham yang direkomendasikan diantaranya adalah ada Excel dengan support di 2130, resistance di 2470, rekomendasi trading buy BBRI. Tadi kita sudah singgung sedikit dengan rekomendasi akumulatif buy dengan support di 3800 dan resistance di 4430. Medco dengan support di 910 dengan resistance di 1235 akumulatif buy, dan Sido dengan support di 580, resistance di 640 dengan rekomendasi trading buy. Kita ke Excel, Mas Kenji, seperti apa analisisnya? Oke, untuk Excel secara teknikal memang menarik. RSI-nya sudah, kalau kita lihat sudah menyentuh level oversold gitu ya, sinyal-sinyal oversold-nya sudah diberikan. Dan secara sentimen pun cukup bagus. Jadi tahun lalu Desember itu kan Excel dan Smartfren secara resmi sudah melakukan merger gitu kan, jadi Excel Smart. Nah, jadi nilai transaksi juga cukup fantastis, dan kalau kita lihat market share yang dimiliki masing-masing emiten ini juga sangat bagus, sehingga untuk kedepannya saya rasa untuk Excel ini bisa jadi salah satu opsi untuk trading mid sampai long term. Oke, rekomendasi Anda ini berkaitan dengan aksi korporasi yang melakukan oleh korporasi begitu ya. Ini kalau kita kemudian juga bandingkan dengan emiten yang sama di sektor, maksud saya di emiten lain di sektor yang sama, seperti apa Mas Kenji perbandingannya? Kalau mungkin untuk emiten lain di Telkom di sektor yang sama, contohnya kalau kita lihat infrastruktur juga ada Telkom gitu ya, salah satu bentuknya. Nah, untuk Telkom ini memang kalau secara harga sih Mas Wiki, secara harga Excel ini cukup menarik. Baik. Kalau kita lihat sekarang masih sideways gitu, memang masih sideways, tapi ada potensi upside yang saya rasa dengan sentimen-sentimen pendukung tadi bisa di-achieve nih dari saham. Volatilitas yang ada dapat dimanfaatkan untuk trading, menarik untuk menengah ke panjang untuk Excel atau seperti apa Mas Kenji? Kalau untuk opsi pertama memang untuk trading jangka pendek, tapi untuk menengah ke panjang juga cukup menarik, karena kita lihat nanti gimana kinerja untuk versi kuartal satunya nih pasca merger gitu. Jadi ini jadi salah satu momentum juga saya lihat Mas Wiki untuk mereka bisa achieve target menengah ke panjangnya secara harga saham. Dari Excel yang direkomendasikan trading buy, kita ke BBRI yang direkomendasikan akumulatif buy. Seperti apa analisis berikutnya untuk BBRI, Mas Kenji? Oke, BRI tadi seperti kita bahas, untuk BRI memang saham-saham beberapa saham big banks gitu ya, secara harga ini sudah menguat sebenarnya. Nah, tapi untuk BRI ini salah satu yang masih ada di area support, dan saya rasa secara fundamental juga cukup bagus. Laba bersih tahun lalunya kurang lebih 60,64 triliun. Dan juga salah satu program andalannya ini yang mungkin masyarakat juga merasakan, BRI Link ini hampir mencapai 80% market share bisa di Indonesia. Jadi secara fundamentalnya sangat bagus gitu. Prospek untuk 2025 juga oke. Harga murah, nah ini kenapa makanya untuk big banks yang saya kasih opsi salah satunya ya BRI. Indikator untuk bisa masuk ke BBRI nampaknya lengkap begitu ya, harga terakhir murah, dan juga kalau dilihat dari proyeksi penguatan ataupun pergerakan dari BBRI sendiri dan juga fundamentalnya sangat baik, sehingga kemudian Anda merekomendasikan BBRI di pagi hari ini. Dari BBRI kita bergeser ke Medco, Mas Kenji, seperti apa? Oke, Medco kalau sentimennya kita lihat pengembangan PLTP-nya ini sudah mulai jalan yang pertama.
Dan juga mereka ekspansinya saya lihat cukup agresif. Jadi ada 3 proyek pembangkit listrik, pembangkit energi baru yang terbarukan untuk EBT-nya dari Medco. Yang menarik ada penambahan ini secara efektif, secara komersil itu akan berlaku per Januari 2020 ini sudah berjalan gitu kemarin. Nah ini kan kita lihat prospek bisnis EBT ini kan memang cukup menarik nih kalau dari 2024 ke 2025 ini. Nah kita bisa memanfaatkan momentum untuk akumulatif buy kalau saya bilang Mas Uki. Baik, Medco direkomendasikan akumulatif buy untuk term investasi menengah ke panjang atau pendek saja, Mas Kenji? Lebih ke menengah. Kalau panjang, betul. Baik, dari Medco kita ke Sido seperti apa, Mas? Sido seperti biasa salah satu saham yang di tengah volatilitas pasar yang cukup tinggi begitu ya, apalagi dari makronya juga gitu. Kita domestik bagus, makronya katalis negatif. Nah ini biasanya saham-saham seperti Sido ini yang cukup resilience ataupun defensif gitu menghadapi pressure dari makro. Secara harga menarik untuk kita bisa masuk secara teknikal, maka itu rekomendasi saya untuk Sido itu lebih ke trailing buy, Mas Wiki. Jadi teknikal ada potensial untuk pelanjutan uptrend. Baik, oke, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Kenji, di antaranya ada Excel, BBRI, Medco, dan juga Sido. Mas Kenji bicara mengenai pergerakan dari IHSG pasca kemarin menguat hampir 3%. Sejauh ini tadi kita cek di pembukaan masih menguat begitu ya. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan dari IHSG di perdagangan hari ini, Mas Kenji? Oke, untuk IHSG hari ini saya rasa masih akan melanjutkan tren positif nih Mas Wiki. Momentum dari sedikit dovish dari Amerika Serikat gitu ya, beberapa polisi penundaannya. Jadi range-nya mungkin masih pergerakannya di level 6.800 sampai 6.977 untuk range hari ini. Jadi tapi kita harapkan sebenarnya bisa break di 7.000 nih supaya mungkin bisa continue at least untuk sampai akhir Februari dan juga awal Maret bisa jadi katalis positif untuk perekonomian domestik kita. Baik, secara sentimen lagi mendukung penguatan dari IHSG dan juga Anda melihat nampaknya penguatan IHSG masih berlanjut begitu ya. Yang senada dengan IHSG juga mengalami penguatan lah terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri. Bagaimana investor dapat memanfaatkan ini sebagai momentum masuk ke dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan ataupun mungkin terimplikasi dari penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Mas Kenji? Oke, ini pelemahan rupiah ini kan efeknya sebenarnya linear ya dengan penundaan pengenaan tarif impor tadi. Jadi memang biasanya kalau kita lihat nih investor-investor dan juga foreign ketika ada kebijakan seperti ini yang sifatnya dovish, mereka akan lebih berani masuk ke aset-aset lebih berisiko. Ya tentunya salah satunya saham. Kenapa? Makanya emerging market saya lihat cukup menarik nih Mas Wiki untuk bisa jadi sasaran-sasaran bagi itu trader maupun investor at least untuk short sampai mid term. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kenji terkait dengan saham-saham pilihan, kemudian juga proyeksi terkait dengan IHSG dan juga rupiah. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga referensi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kemudian keputusan investasi kembali ke investor. Mas Kenji, terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Sukses selalu. Sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa Mas Kenji. Yap, thank you Mas Vicky.